Setelah disembelih, ini juru kunci ngomong gini, nanti kamu berhubungan badan selama 7 hari berturut-turut, dan 7 hari itu nggak berhubungan badan, Mas. Terus nanti setelah berhubungan badan, kamu masing-masing makan kembang kantil kan. Sampai di rumah Mas didatengin, Mas. Deres ke toko setelah ngelarung sengkolo ini loh, Mas. Larung celana dalam, didatengin dia malam, dicekek. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gua Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya tentang pesugihan. Dan ternyata ada suatu pesugihan yang ada di daerah gunung, tepatnya di daerah Jawa Timur. Gunung ini mungkin kalian sudah pada tahu nih, gunungnya banyak banget tempat orang yang melakukan pesugihan tersebut. Dan penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Ibu Sri. Malam. Bu, terima kasih nih Bu sudah mau hadir lagi dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya lagi nih Bu ya. Jangan bosan aja. Iya benar-benar. Semoga penonton ini bisa mengambil sisi positif dari cerita Iya. yang Ibu bagikan ya. Iya, nah iya. Ibu kan sering ngebantu orang-orang nih yang perlu bantuan Ibu. Alhamdulillahnya dimudahkan oleh Gusti Allah gitu. Oke. Nah, Ibu kan pada malam ini akan menceritakan beberapa pengalaman tentang pesugihan Ibu. Iya, Yang Ibu tahu iya. Dan saya alami. dan Ibu alami. Nah, Bu, terkait tentang pesugihan ini, maksudnya orang-orang yang melakukan hal seperti itu bisa dibilang dibodohi sama jin nggak sih? Ya iya. Dibutakan oleh keserakahan, akhirnya mereka bersekutu dengan iblis. Bukan jin lagi itu, Mas, iblis. Oke. Tapi ada nyata nggak sih, maksudnya ketika dia melakukan hal ritual seperti itu mendapatkan uang cash? Ada. Kan saya pernah itu di Alas Ketong itu ada Bang Goib juga, kan saya pernah ngambil duit di situ. Bener-bener cash tuh. Iya. Dikasih kontan. Iya. Duit yang sekarang, apa yang berlaku ya itu yang dikasih. Oke Bu, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Nah, menurut kalian gimana tuh tentang kisah pada malam kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja. Obrolan tengah malam. Kita. Jadi terkadang itu orang tuh itu Mas Nadi pengen kaya dengan jalan pintas. Dan itu tuh ada, ini bukan sekedar cerita mitos atau cerita turun-temurun, enggak. Memang ada kejadian itu, banyak tempat. Seperti kalau di pinggir Parangkusumo itu ada Gua Langse, ada Gunung Serandir itu di Cilacap, ada Gunung Kemukus di daerah Sragen, ada di daerah Gunung Kawi Malang, dan banyak lagi tempat yang sebenarnya menjanjikan tentang kaya dengan cara singkat. Tapi semua itu juga ada konsekuensinya. Kita minta nih biar kaya, tapi kita harus memberikan sesuatu kepada yang kita mintai tolong itu. Gitu. Jadi kalau kandang bubrah itu Mas Nadi, pesugihan kandang bubrah itu adalah satu pesugihan di mana dia bersekutu dengan salah satu jin. Dia wujudnya seperti, bukan gendruwo tapi, jadi mulutnya ini ada taringnya dua-duanya, terus telinganya ini agak ke atas gitu bentuknya itu. Terus matanya itu ada 3.
Itu pesugihan kandang bubra itu bentuknya seperti itu. Dan itu yang harus dilakukan, itu setiap saat harus memperbarui rumahnya Mas Nati. Walaupun tidak rusak pun ada aja yang diperbarui. Ada aja yang servis kayak gitu loh, servis kayak itu. Itu di PIK itu saya lihat ada satu memang benar-benar itu punya kandang bubras. Nah, korbannya itu diambil dari mana? Korbannya diambil biasanya dari tukang-tukang yang bekerja di situ. Dan itu nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti merenovasi lah maksudnya, merenovasi rumah itu, yang punya rumah mati. Selama yang punya rumah belum mati ya kita harus memperbarui terus. Ada hal-hal yang harus diperbarui, entah itu temboknya lah, genteng lah. Pokoknya nggak akan ada selesainya membangun rumah. Itu pesugihan kandang bubra. Terus kalau pesugihan Nyi Blorong, ini Mas Nati ya. Kadang orang salahnya gini loh Mas Nati. Ada di pantai selatan itu kan ada 4 sebenarnya. Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, sama Nyi Blorong. Inilah Nyi Blorong ini yang sukanya menjerumuskan. Maksudnya gimana? Ya yang nyari pesugihan kayak gitu tuh. Biasanya Nyi Blorong ini. Dan Nyi Blorong ini wujudnya itu terkadang dia berwujud manusia setengah ular. Dan itu kalau datang tuh pasti bunyi kelinding kayak gitu. Kayak ada loncengnya tuh nanti. Saya pernah nemu seperti itu di daerah Wonogiri. Nyi Blorong ini Mas, tumbalnya manusia dan itu harus perawan. Kalau nggak perawan nggak mau. Gitu. Tumbalnya harus anak gadis, harus perawan. Dan itu biasanya dilakukan di Parangkusumo, di Goa Langse, kayak gitu tuh biasanya nyari pesugihannya di situ itu. Ini adalah pesugihan yang dilakukan karena kita mengikat jiwa kita itu diikat bahwasanya kita mau menjadi istri dari Nyi Blorong itu, jadi kayak pengantinnya gitu loh Mas. Jadi pengantinnya kayak gitu. Dan itu biasanya yang nyari yang laki-laki. Dan pasti di rumahnya itu ada satu ruangan khusus, di mana ruangan khusus itu tidak boleh dibuka selain si suami ini tadi. Karena setiap malam-malam tertentu mereka akan melakukan ritual. Ritualnya bersetubuh Mas. Bersetubuh, nanti setelah bersetubuh itu uang itu ada di bekas tempat bersetubuh itu. Uang? Cash? Iya. Berapa itu total? Ya tergantung kita mintanya seberapa. Itu yang pesugihan Nyi Blorong itu di Gua Langse. Jadi sepanjang pantai selatan ada satu gua itu namanya Gua Langse. Terus ada lagi pesugihan itu yang namanya tuyul kan Mas. Kalau tuyul itu bukan seperti di film-film itu, tuyulnya tuh nggak seperti itu. Botak gitu? Enggak. Kata siapa tuyul itu botak? Dia ada rambutnya mana? Cuman kalau tuyul ini mohon maaf, dia macam-macam. Ada yang ininya tuh ke atas. Bibir kan kalau manusia ke samping ya. Dia ke atas gitu Mas. Dan itu giginya tajam-tajam. Giginya tajam kayak taring semua tuh giginya. Dan tuyul itu nyusu. Sebenarnya di susu itu bukan susunya kita, istrinya itu bukan. Jadi kalau tuyul yang disusuin istrinya itu salah. Belum tentu, karena tuyul itu bisa jadi nyusunya ke cowoknya. Misalnya nih Manati punya pesugihan tuyul. Bisa jadi tuyul itu nyusu ke sampean, bukan ke istri sampean. Karena yang diisep tuyul itu sebenarnya darah sama sumsum. Makanya orang yang punya pesugihan tuyul itu kebanyakan dia kurus. Berarti kayak saya nih Bu ya? Iya, kayak kamu, tapi tuyulnya doyan sama kamu. Gitu. Jadi pesugihan itu dilakukan karena ingin
hidup senang tapi tidak mau berusaha. Pesugihan sama penglaris itu beda, Mas Nadi. Tadi Mas Nadi kan tanya, Bu, kalau penglaris berarti pesugihan juga? Enggak, beda. Kalau penglaris itu kita harus ada embel-embelnya berusaha. Entah itu berdagang, entah itu pabrik atau apa, itu embel-embelnya itu. Misalnya dagang nih biar laris, kita nyari penglarisan kayak gitu. Cuman kalau penglaris itu bedanya tumbalnya itu bisa siapa saja, bisa acak. Jadi kalau pesugihan itu tumbalnya kita kayak foto itu loh nanti, kita nyerahin dulu foto. Mbak sama foto kita ritualin. Yang setahu saya nih, saya pernah ngalamin itu, foto ini saya serahkan lengkap dengan nama, alamat, syukur-syukur ada tanggal lahirnya itu. Kita serahkan, terus kita lihat nih, kalau saya dulu itu ular. Ini karena pesugihannya ini kayak blorong, cuman bukan blorong langsung. Itu ular, jadi foto itu dimakan dulu sama dia, Mas. Dimakan sama itu ular. Kalau ular itu tidak memutahkan, berarti dia mau dengan korban ini. Tapi kalau ular itu nggak mau atau dilepeh lagi, itu berarti ular itu nggak mau dengan korban ini dan kita harus nyari korban yang lainnya. Seperti itu. Itu namanya pesugihan. Terus ada lagi di tempat saya, kelahiran saya itu namanya Gunung Kemukus. Itu cara ritualnya dengan cara bertukar pasangan, Mas Nadi. Jadi di Gunung Kemukus itu mama banyak lokalisasi, Mas Nadi. Jadi kita melakukan ritual seks, maaf nih. Kita melakukan ritual seks di situ dengan berantara juru kuncinya. Biasanya itu sampai 7 sampai 6 kali ritual. Kalau ritual seks di Gunung Kemukus itu misalnya nih, saya sama Mas Nadi sama-sama nih kita mau cari pesugihan lah ya. Kita datang ke juru kuncinya nih, Pak, saya mau cari pesugihan biar sugih. Itu tuh bisa dengan cara saya sama Mas Nadi berhubungan badan atau juru kuncinya mencarikan. Gitu, mencarikan. Oh nanti kamu saya carikan pasangannya ini kayak gitu. Tapi sebenarnya semua itu tuh ya mohon maaf karena nafsu serakah, Mas. Nafsu serakahnya manusia itu. Jadi pengen sugih, caranya instan. Jadi beranggapan bahwasanya dengan apa yang dilakukan itu akan mendatangkan kekayaan. Sebenarnya bukan. Dengan cara mereka melakukan pesugihan, mereka mengubur masa depan anak-anaknya, mengubur masa depan anak cucunya. Kayak gitu. Seperti yang saya alami, Mas Nadi. Yang saya ceritakan di ketika dia nyembelih kambing, kamu udah disembelih, dia kaget, ternyata yang kelihatan muka ibunya. Ya kan? Muka ibunya setelah beberapa lama dia ditelepon di rumah bahwasanya ibunya meninggal pada saat si anak ini tadi nyembelih kambing itu. Gitu. Terus kalau di Gunung Kemukus itu sebenarnya ini cerita awalnya tuh nggak seperti itu, Mas Nadi. Tapi tipu daya setan, tipu daya cinta kan luar biasa ya. Sebenarnya kalau Gunung Kemukus itu kan petilasannya Pangeran Samudro. Pangeran Samudro punya ibu, dia itu yang melepaskan keduniawian gitu loh, Mas. Melepaskan keduniawian, terus dia topo berendam di sendang. Nah ketika Pangeran Samudro itu datang, posisi ibunya ini sedang pingsan. Jadi dia tuh nggak pakai baju, bajunya tuh nggak pakai baju. Terus kepergok sama orang-orang gitu loh. Nah dikiranya itu Pangeran Samudro sama ibunya ini bermain serong gitu loh, Mas. Bermain serong jadi bersetubuh di situ. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Gitu.
Nah selama ini di Gunung Kemukus, kenapa kadang ada awan itu yang berbentuk kukusan atau kukusan tuh tahu gak ya? Jadi di atas gunung itu ada kukusan mas. Kukusan tuh kalau orang jadul itu yang bentuknya kerucut itu loh. Kerucut itu yang bisa buat nanak nasi itu menutupi gunung itu mas. Nah sebenarnya itu petanda sebenarnya Pangeran Samudro itu malu dengan apa yang dilakukan orang-orang sekarang ini kan mas. Mereka berzina, mereka bertukar pasangan dan mengatasnamakan bahwasanya pesugihan untuk nyari sugih dengan cara berhubungan badan seperti itu. Dan itu saya pernah punya tamu seperti itu mas. Maksudnya gimana? Ya, jadi ada tamu saya nih, dia orang Lampung mas, orang Lampung. Dia nun sewu, mohon maaf, dia tuh menjalin hubungan gelap dengan seseorang itu loh. Yang cewek punya suami, yang cowoknya punya istri kayak gitu. Terus setelah itu timbulan niat laki-lakinya nanti karena banyak utang kan mas nanti. Ayo kita nyari pesugihan aja kan gitu. Ayo kita nyari pesugihan aja. Pergilah mereka ke Gunung Kemukus mas nanti. Ke Gunung Kemukus ketemu sama juru kuncinya. Juru kuncinya kan tahu bahwa ini bukan pasangan resmi kan, tahu lah mas, karena nggak mungkin di Gunung Kemukus ini ngajak istrinya atau suaminya, misalnya saya sama Najib suami istri kita ke sana berdua itu nggak mungkin gitu. Terus pasti udah pasti itu. Akhirnya si juru kunci ini kan tahu ya, sudah tahu lah maksudnya kan apa, nyari sugih. Oh iya bang, ya wes besok kesini lagi bawa ayam jago katanya gitu. Terus datanglah mereka kedua kalinya kan bawa ayam jago seperti yang dibilang sama Mbah Juru Kunci ini. Dikasihlah ayam jago itu disembelih. Setelah disembelih, ini Juru Kunci ini ngomong gini, nanti kamu berhubungan badan selama 7 hari berturut-turut, dan 7 hari itu nggak boleh berhubungan badan mas. Terus nanti setelah berhubungan badan kamu masing-masing makan kembang kandil kan. Kembang kandil itu dibawain dari juru kuncinya itu mas, dibawain. Terus akhirnya dilakukan lah karena mereka ingin hidup senang ya kan, punya uang banyak, nggak usah kerja. Jadi mereka itu harus berhubungan badan selama 7 hari berturut-turut mas. Terus mereka datang lagi kan ke mbahnya ini, mbah saya sudah melakukan hubungan badan selama 7 hari. Terus kamu mandi sendang, mandi itu sendang, suruh mandi itu sendang. Mandi itu berhubungan badan di depan ini mas, di depan juru kuncinya ini. Di sendang ini? Enggak, pokoknya di suatu tempat saya nggak tahu, pokoknya ini yang cerita tamu saya. Itu mereka berhubungan badan di sendang itu loh, sendangnya itu. Terus disaksikan oleh juru kunci ini. Terus setelah itu juru kuncinya ngomong, wes udahlah kalian pulang aja, nanti juga karena di hasilnya kelihatan kayak gitu mas. Benerlah pulang nih mas, mereka pulang. Ceweknya tuh orang Lampung, cowoknya orang, pokoknya sama-sama Lampung tapi agak jauhan gitu loh mas. Pulang ke rumah kan masing-masing tuh, karena mereka punya suami punya istri gitu. Nah istrinya ini tanyalah di bulan keempat itu, tanya sama si pasangannya, mas sudah ada hasilnya belum, kelihatan belum, maksudnya gitu loh. Cowoknya ini bilang gini, udah deh, alhamdulillah ada usaha makin lancar kayak gitu, dan duit ada aja no. Terus yang perempuan ini gini mas, terus tumbalnya sopo kan gitu loh, tumbalnya siapa mas? Akhirnya kan selang beberapa bulan ini kan nggak ketemu tuh mas, nggak ketemu. Si perempuannya ini hamil. Perempuannya ini hamil, terus bilang sama si temen cowoknya ini, mas
aku loh meteng katanya gitu, hamil. Ya udah, enggak apa-apa kan kamu ada suamimu, nggak mungkin suamimu tuh curiga kalau hamil ada suamimu kecuali nggak ada suami kan gitu kan. Akhirnya di usia kehamilan yang ke 6 itu dia keguguran mas, keguguran, dan itu anaknya itu cowok, laki-laki keguguran, anaknya cowok. Terus kan dia dikuret tuh, kuret tuh bersihin rahimnya tuh, dikuret. Terus pada akhirnya bilanglah ini suaminya itu ke sama dukunnya itu mas, dukun yang pertama kali ngituin dia itu loh, Pak itu yang kemarin perempuan itu hamil kan, bilang gitu sama dukunnya. Oh ya syukur mas kalau sudah hamil, tapi keguguran kok Pak. Duh jatuh tau? Iya. Terus anaknya cowok apa cewek? Cowok Pak, kayak gitu kan. Ini dukunnya itu bukannya sedih, ketawa mas. Ketawa? Ketawa si bapak ini. Ketawa terus dia tuh bilang gini, oh ya sudah mas, berarti terkabul lah keinginan sampean, kayak gitu dukunnya itu. Terus beberapa lama lagi si perempuan ini hamil, keguguran lagi mas, keguguran lagi, hamil begitu lagi, jatuh lagi, dan itu anaknya laki-laki semua, sampai 3 itu. Terus akhirnya kan si perempuan ini kan mungkin sadar ya mas, sadarnya gini loh, ya Allah kok saya ini bunuh banyak nyawa kan gitu. Secara tidak langsung kalau keguguran kan bunuh nyawa anaknya, ya toh. Jadi si perempuan ini sudah sadar, akhirnya datanglah ke tempat saya Mbak Nati. Datang ke tempat saya, terus dia bilang gini, Bu saya minta tolong, gimana ya caranya buang bayi bajang. Jadi bayi yang keguguran itu kan namanya bayi bajang mas. Caranya gimana Bu? Soalnya si ibu ini berasa mas, kayak digelendotin bayi-bayi gitu loh. Katanya aku Bu anakmu, aku anakmu kayak gitu. Terus setelah itu Manati orangnya kan datang ke saya. Terus saya bilang, Bu, Masya Allah Bu, sampai nyari pesugihannya, saya bilang gitu. Oh iya Mbak, terus gimana Mbak? Ya sudah terlanjur mau gimana lagi Bu, kan saya bilang gitu kan mas. Ya pun jalani, nek mau tobat ayo tanter ke alas ketonggo kita mandi untuk ngelarung sengkolo gitu mas. Nah pada akhirnya setelah itu pergilah ibunya ini sendirian, saya antar ke alas ketonggo itu, mandi, terus buang celana dalam mas, celana dalamnya dilarung di tempuran itu, dia izin pulang. Terus setelah izin pulang itu sampai di rumah mas didatengin mas, di alas ketonggo setelah ngelarung sengkolo ini loh mas, ngelarung celana dalam, didatengin dia malam, dicekek. Katanya dia bilang gini, yang kayak gitu, kamu beraninya mutus ikatan ini, katanya gitu mas. Beraninya kamu memutus ikatan ini? Terus istrinya bilang bahwasanya saya tuh minta maaf karena anak saya kecil dan saya tidak butuh, ibarat kata tuh orang butuh sugih itu loh mas. Yang penting butuh tenangnya kayak gitu. Dia pernah ke laki-laki itu mas, laki-laki itu bilang gini, Mas maaf ya, saya sudahi ritual ini, kata gitu mas. Sudah menyudahi ritual yang pesugihan di Pangeran Samudra itu loh mas. Dia mau menyudahi. Terus kan suaminya berkata, lu kenapa? Kata, enggak mas saya sudahin aja. Tolong itu makamnya anaknya dibongkar, tak bawain pulang ke kampung kan gitu mas. Pada akhirnya belum dibongkar. Itu tanggal 16, pokoknya itu 2023, saya ingat betul. Tanggal 16 bulan 5
perempuannya itu ke tempat saya kesurupan mas, kesurupan terus pernah kesurupan muser kayak gitu mas, muser. Dia bilang gini ke saya, kamu tuh kurang ajar banget kata gitu, kamu ngapain mencampur urusan saya, orang saya nggak nyampurin urusanmu kata dia gitu, kamu ngapain nyampur urusan saya kan nggak nyampur urusan kamu. Terus saya bilang, perempuan ini mau berhenti, saya bilang nggak bisa karena ini sesama manusia, dia pengen punya keturunan kayak gitu mas. Jin penguasanya ini nggak mau mas, tidak ada yang bisa memutus ikatan pernikahan ini kan gitu. Terus tapi ceweknya ini tetap kekeh, aku ingin menyudahi lah mas, saya nggak mau seperti itu kan gitu kan, ngerayu sing lanang ini loh. Akhirnya pada akhirnya tetap nggak mau, mereka akhirnya pisah mas. Yang istri ikut suaminya, yang cowok ikut istrinya. Nah kemudian di tengah jalan ini suami cowok ini kayak gagal fokus tuh mas. Jadi dia itu lebih uring-uringan nyari perempuan lain buat lanjutin ini, nyari perempuan lain banyak, dan nggak berhasil mas. Pada akhirnya apa? Mohon maaf, yang laki-laki ini dia sampai segitunya, sampai edan, dan akhirnya meninggal suami. Kan yang cowoknya udah mati nih, udah meninggal. Datanglah ke tempat saya karena dia merasa diteror yang itu mas, jinnya itu loh, dia merasa diteror, terus minta tolong ke saya, bu, tolongin saya bu agar saya terputuslah dari pesugihan ini kan gitu. Terus setelah itu saya doain mas, saya ritualin saya bakal ketemu itu, jinnya ini nggak datengin dia mas, tapi datengin saya. Dateng saya bilang, apa urusanmu mencampur urusan ini gitu. Karena mereka sudah meminta tolong ke saya, mereka harus memberikan imbalan kepada saya. Makanya sudah sepantasnya saya kalau saya ini ambil janin mereka gitu. Kalau saya ngambil anak mereka, itu pasti keguguran itu di bulan ke-5 sampai ke bulan ke-7 mas. Selama 3 kali ini. Akhirnya kan suaminya kan, suami aslinya kan itu, ya namanya orang kan aneh kayak gitu kan. Datanglah suaminya ke orang pinter bahasanya, istrimu tuh nggak baik, dia nyari pesugihan. Akhirnya dicerai istrinya, dicerai. Sekarang yang perempuannya ini ada di Singapura jadi TKW. Terus anak-anak diambil sama si suami. Terus yang cowok ketiganya itu, cowok yang diajak nyari pesugihan itu, dia cerai terus maaf kayak diusir, lontang lantung itu. Bahayanya pesugihan kayak gitu, kalau kita tidak kuat dan tidak mau melanjutkan maka habis gitu. Oke, nah Bu, balik lagi terkait tentang pesugihan nih Bu. Tadi kan Ibu juga udah menceritakan tentang beberapa tempat yang terkenal banget dengan pesugihannya. Dan Ibu tadi juga menjelaskan ada salah satu pasien Ibu ya kalau nggak salah yang di Gunung Kemukus itu, yang Ibu menceritakan tadi. Orang Lampung ya. Orang Lampung itu. Nah, selain Gunung Kemukus, ritual tukar istri ini berlaku di mana sih? Oh kalau itu saya nggak tahu. Ya pasti ada lah, tapi yang jelas-jelas saya buktikan dan saya lihat sendiri di Gunung Kemukus itu. Kalau untuk Gunung Serindil ini? Serandil? Iya Serandil. Serandil itu korbannya nyawa dia mas. Maksudnya gimana? Ya kita korbannya nyawanya perempuan. Ritualnya kita di situ tirakatan selama 7 hari terus nyembelih kambing. Ya udah itu berarti awal dari perjanjian itu di situ. Itu ketika kita nyembelih kambing itu perjanjian sudah mulai berjalan. Oh. Nah selain yang Ibu bantuin yang si cowok itu yang menyembelih kambing ini ya, yang ternyata ibunya sendiri.
Nah itu ada lagi nggak sih maksudnya yang ibu bantu terkait dengan pelepasan dari pesugihan? Banyak. Salah satunya di mana tuh? Kemarin tuh baru datang orang dari Jonggol tuh kan. Waktu saya kesini kan kemarin, saya bilang saya nggak bisa, ada tamu kan, saya bilang gitu kan. Itu tamu itu gitu, anaknya dijadikan korban pesugihan sama kakak iparnya. Buat apa? Ya tumbalnya anaknya Mas yang datang ke rumah saya itu. Kakak orang tua mertuanya nyari pesugihan, terus kakak iparnya ini anaknya orang ini dijadiin tumbal. Salarong tuh celana dalam apa di alas ketemu untuk memutus itu tali pesugihan itu. Kalau nggak diputus habis Mas keluarganya. Maksudnya dia tuh menjalani pesugihan apa tuh sampai orang lain menjadi korbannya ini? Kalau yang ini kalau saya lihat dia kandang bubra. Kalau kandang bubra itu cirinya ada Mas, dia tiap saat pasti renovasi gitu. Tapi katanya kandang bubra ini nggak memakan korban ibu. Kata siapa? Enak aja orang kita kaya tanpa kerja kok nggak ada tumbalnya. Emang dompetnya mbahmu apa? Soalnya kan apa yang kita sering dengar nih maksudnya dari orang-orang gitu kan. Kandang bubra itu kan jatuhnya dia cuman ngerenovasi rumah yang Kata siapa? banyak soalnya beredar di media sosial. Renovasi rumah itu yang kena tumbal itu kalau nggak tukangnya tuh, kalau kandang bubra itu yang kena tumbal bisa orang lain. Yang penting dia harus selalu merenovasi gitu. Berarti memakan tumbal ya jatuhnya. Ya iyalah. Kata siapa kandang bubra nggak nyari tumbal, enak aja. Ada lah tumbalnya. Oke. Nah Bu, terkait di Gunung Kawi nih Bu, di media sosial kan beredar bahwa di Gunung Kawi ini ada yang namanya itu pesugihan bersetubuh. Bukan Gunung Kawi kali. Yang bersetubuh itu setahu saya Gunung Kemuku, setahu saya. Tahu nggak tahu saya. Oke, soalnya waktu itu saya sempat nyari gitu kan info-info tentang dulunya itu Gunung Kawi itu buat seperti apa. Dan di sana itu ada tuh maksudnya tempat yang menyediakan buat melakukan ritual tersebut. Enggak tahu saya kalau itu. Kan saya harus menceritakan apa yang saya alami. Nanti saya kalau nggak ngalami bohong, ya kan? Gitu. Kalau itu saya nggak tahu. Nah, terkait dengan orang yang ibu bantu sembuhin gitu kan. Nah, sampai saat ini yang paling parah itu apa tuh Bu? Mengalami kejadian apa tuh? Yang paling parah ya itu sampai anaknya meninggal, terus usahanya bangkrut kayak gitu. Itu karena? Dia itu pesugihan itu, saya putus kan. Gitu ikatannya. Itu baru-baru ini atau udah lama? Baru aja, saya kenal dia baru 1,5 bulan. Oh, orang mana? Orang Jonggol. Oh masih orang Jonggol. Tadi berarti ya? Yang tadi Ibu ceritain juga. Iya. Oke Bu, sekali lagi terima kasih nih Bu. Sama-sama. Sudah mau membagikan sebuah kisah nih Bu ya. Tentang pesugihan seperti apa dan penglaris itu seperti apa ya. Nah Bu, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton kisah Ibu pada malam kali ini. Ya, jadi gini. Kita hidup itu intinya harus selalu bersyukur. Karena sekaya apapun kita, kalau kita memang oleh Tuhan tidak ditentukan untuk menjadi kaya, akhirnya apa? Habis. Tapi kalau kita ditakdirkan oleh Tuhan, walaupun kita sekarang jadi pemulung, jadi gembel, kalau Tuhan mentakdirkan kita jadi orang kaya, kita nggak bakal tahu. Dalam semalam kita dilalainya nemu apa kayak gitu bisa jadi kaya. Intinya bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Jangan serakah. Iya, namanya manusia kita nggak ada yang tahu ya. Ya betul. Begitu. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih nih Bu sudah mau membagikan sebuah kisah pengalaman mungkin
Ya bisa diambil sisi positifnya ya Bu ya. Ya, Negatif itu buang jauh-jauh ya. Oke mungkin itu Siap. aja. Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keberhasilan dalam segala hal ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam segala hal ya teman-teman ya. Saya kali ini ingin menjawab salah satu dari komentar teman-teman. Ada yang menyuruh saya itu mengeksplor Gunung Kemukus di daerah Jawa Tengah, tepatnya itu di daerah Pendem, itu kecamatannya Sumberlawang, itu ikutnya kabupatennya Sragen. Kebetulan itu sempat saya sendiri ya teman-teman di Sragen ya. Kalau dari rumah saya sih lumayan jauh, cuman Gunung Kemukus ini terkenal dengan pesugihan apa ya, mohon maaf dalam tanda kutip itu pesugihan harus bersetubuh dengan orang yang beda. Jadi istrinya orang itu bersetubuh dengan orang lain, jadi beda pasangan begitu loh teman-teman. Nah, yang akan kita bahas kali ini, yang akan saya ceritakan di sini, sebenarnya Gunung Kemukus itu tidak seperti itu. Dan siapa saja yang menunggu Gunung Kemukus, saya akan ceritakan karena saya juga beberapa kali datang ke sana. Maksudnya saya datang tuh bukan nyari pesugihan ya, jangan salah sangka dulu. Saya ke sana itu sebenarnya karena panggilan hati teman-teman, panggilan hati, karena saya kebetulan yang Lawu ini kan, Sinonau ini selalu membisikkan saya untuk mendatangi tempat-tempat yang mana harus saya datangin. Jadi saya datangi tempat itu. Kalau Gunung Kemukus itu kalau dari Sumberlawangnya itu kita harus naik perahu dulu. Tapi kalau airnya surut teman-teman, airnya surut itu kita bisa nyebrang kok, ada jembatannya. Dan memang benar pesugihan itu di Gunung Kemukus itu ada teman-teman, ada. Saya bisa tunjukkan tempatnya, tapi kebanyakan orang salah, bukan di situ tempatnya, saya tahu tempatnya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, jadi Gunung Kemukus ini sebenarnya adalah petilasan dari Pangeran Samudro dengan ibunda. Jadi ibu tirinya. Jadi Pangeran Samudro beserta ibu tirinya. Ibu tirinya ini adalah selir dari Raja Majapahit. Nah, nama selirnya ini adalah Ontrowulan. Nah, Ontrowulan ini diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan di Demak, yaitu Raden Patah waktu itu ya teman-teman. Nah, ketika itu, Pangeran Samudro sendiri ini pernah berguru kepada Raden Gugur, yaitu atau Pangeran Gugur itu yang mukso di Gunung Lawu ya teman-teman. Jadi kok saya tahu alur cerita dari Gunung Kemukus ini gimana ya, dari Sunan Lawu saya dapat wejangan dari wisian dari yang Lawu, terus Raden Gugur, saya diharuskan untuk datang ke tempat Pangeran Samudro ini. Nah, setelah berguru dengan Pangeran Gugur ini, yang mukso ini, lalu Pangeran Samudro. Nah, Pangeran Samudro sendiri ini bahwasanya baru tahu kalau Pangeran Gugur ini adalah kakak dari Pangeran Samudro, karena Prabu Brojo kelima ini memiliki 147 anak teman-teman. Anaknya itu ada 147.
Nah, Pangeran Samudra ini adalah masih adiknya dari Raden Gugur ini. Akhirnya pada waktu itu Raden Gugur berkata kepada Pangeran Samudra agar kamu yang meneruskan tahta, saya ingin menetap di sini kayak gitu. Dan Pangeran Samudra ini kan diperintahkan untuk membawa saudara-saudaranya termasuk Pangeran Gugur ini kembali ke Demak. Tapi Pangeran Gugur ini tidak berkenan. Akhirnya Pangeran Samudra ini melanjutkan kembali perjalanan ke Demak. Tapi pada akhirnya Pangeran Samudra ini jatuh sakit, teman-teman. Nah, Pangeran Samudra sendiri ini akhirnya kembali ke Demak Bintoro. Pada akhirnya Pangeran Samudra itu meninggal, teman-teman. Meninggal, belum sampai ke Demak Bintoro itu meninggal. Terus dimakamkan di sebuah bukit yang sekarang menjadi Gunung Kemukus. Nah, kenapa dikatakan Gunung Kemukus, teman-teman? Karena di puncak bukit itu selalu ada kabut hitam. Kabut hitam itu yang menyerupai kukusan. Kalau orang Jawa itu kukusan tuh, jadi atasnya itu runcing gitu, teman-teman. Itu yang namanya kukusan itu. Nah, pada akhirnya dulu tuh masih sepi, karena namanya perbukitan masih banyak binatang buas ya, teman-teman, binatang buas dan segala macam, jadi belum ada yang menjamah. Nah, jadi di sini perlu diluruskan, bukan sebenarnya ritual tukar pasangan di Gunung Kemukus itu hanyalah pemelencengan gitu loh, teman-teman. Sebenarnya tanpa ritual itu pun juga orang kalau ditakdirkan kaya di situ juga akan menjadi kaya, kan seperti itu. Karena Allah itu maha kaya, maha memiliki. Nah, setelah itu Pangeran Samudra ini meninggal di situ. Pada akhirnya dimakamkan, yang sekarang dukuhnya itu menjadi Dukuh Mudro. Terus karena gunung Kemukus ini sebenarnya bukan gunung ya, teman-teman, sebenarnya lebih ke perbukitan kalau Gunung Kemukus itu. Terus pada akhirnya dimakamkan di situ sekian lama, sekian rame. Nah, celakanya ada orang-orang yang berkepentingan bahwasanya menceritakan Pangeran Samudra ini dengan Dewi Ontrowulan sedang menjalin kasih, makanya harus melakukan hubungan, kan seperti itu. Itu sebenarnya salah, teman-teman. Kalau kalian sebenarnya tahu, itu Pangeran Samudra itu sudah jenuh, orangnya itu sudah jenuh, sudah jengah dengan perbuatan dilakukan orang-orang sekarang. Saya nggak disi janji, nggak disi kawero. Entah kapan waktunya, cepat atau lambat, di Gunung Kemukus itu akan satu kejadian yang akan membuat mata orang itu sadar, gitu, teman-teman. Nah, kalau seseorang itu pengen ibaratnya ngelalap berkahnya dari Gunung Kemukus itu, tidak perlu dengan cara berzina, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin ngalap berkah di Gunung Kemukus itu kalau di Gunung Kemukus itu memang harinya, semua hari itu sebenarnya sama, cuman kita ada hari yang kita istimewakan gitu, teman-teman. Hari yang kita istimewakan kalau ke Gunung Kemukus itu hari Jumat Pon. Karena apa kok Jumat Pon? Karena waktu itu meninggalnya Raden Pangeran Samudra ini di hari Rebo Pahing, malamnya Jumat Pon. Jadi Jumat Pon itu
ibarat kata kita memperingati hari meninggalnya Pangeran Samudra itu. Nah, kalau kalian ingin ngalap berkah ke sana, ini bukan artian musyrik atau syirik, bukannya. Semua tergantung niatnya. Insya Allah juga akan diijabah oleh Allah. Kalian di tempat Pangeran Samudra itu kan makamnya jadi pohon apa saya lupa, pokoknya pohonnya itu rindang banget teman-teman. Rindang, kalian di situ bacakan Al-Fatihah 17 kali, terus bacakan Yasin 3 kali, terus bacakan 3 kulhu itu jumlahnya 49 kali. Kalau kalian dari situ nggak jadi orang kaya, ya saya bisa maksudnya tuh ya nggak mungkin gitu loh teman-teman. Jadi Al-Fatihah 47 kali, Yasin yang saya sebutkan tadi, terus 30 49 kali. Nah itu kalian baca, setelah itu kalian nanti pasti akan ada beberapa potong daun yang masuk, yang jatuh tuh teman-teman. Nah kalau kalian memang ngepasi diberikan sama yang penunggunya situ, insya Allah kalian bawa daun itu, kalian simpen. Kalau kalian ibarat kata jualan makanan atau apa, taruh daun itu di tempat kalian menyimpan uang. Terus yang kedua, kalau kalian ibarat kata itu yang jual beli kayak motor, kayak mobil, kalian daun itu masukkan ke tempat toren cucian air, yang toren buat nyuci mobil atau buat ngepel lantainya itu loh teman-teman. Jadi seperti itu. Terus jangan lupa untuk setiap malam Jumat Pon itu kalian kirimkan Yasin sebanyak 3 kali khusus ke Pangeran Samudra. Insya Allah nanti korenya ini akan datang. Saya yakin korenya akan datang, akan menemui orang-orang yang dikehendaki gitu loh teman-teman. Makanya kan saya ini bukan saya ngajari untuk mencari kekayaan dengan jalan singkat, tidak. Cuman ya itu tadi teman-teman, tidak ada salahnya kita kalau kita diberikan keleluasaan, kelonggaran, kenapa tidak kan gitu loh. Soalnya gini, ada beberapa hal di Gunung Kemukus ini yang sudah salah kaprah, sudah salah kaprah teman-teman. Sebenarnya kasihan ya. Di situ ada peninggalan makam. Makam itu kan harusnya kita doakan, kita itu ya. Tapi bagi sebagian orang makam itu menjadi tidak, ya disalahgunakan seperti itu. Hanya orang-orang yang berkeinginan mencari uang yang menyesatkan orang lain. Makanya saya selalu berpesan, kalau kalian jadi orang pinter, kalau kalian jadi orang yang menjadi panutan, itu jangan pernah mengajari orang atau menyesatkan orang itu untuk menyembah selain Allah. Karena apa? Karena kita itu makhluk kecil yang hidup di jagat besarnya Allah. Karena segala perbuatan itu pasti akan menerima akibat gitu loh teman-teman. Ngalap berkah nggak masalah selama kita tidak menghambakan diri kepada setan, tidak menghambakan diri kepada jin atau korin tertentu, tidak masalah. Jadi intinya kita tetap pasrah sama Allah, kita tetap minta sama Allah agar diberikan kemudahan dan kelonggaran
dalam mencari rezeki Allah gitu ya teman-teman. Akhir kata begitu, jadi tidak ada kok di makam Pangeran Samudro ini yang berhubungan badan terus kaya, itu tidak, itu hanya nafsu belaka. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Nyuwun pangapunten, semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin.